selamat malam pemirsa. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pekan ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Negarawan Surya Paloh telah mengingatkan kita, pemilu yang tidak jujur dan adil akan bermuara pada perpecahan bangsa. Berbagai unjuk rasa kini terjadi menolak pemilu yang melenceng dari prinsip demokrasi. Proses pemungutan suara pemilu 2024 berjalan lancar, namun marak tudingan berbagai operasi senyap di balik layar. Tujuannya tentu saja agar hasil pemilu sejalan dengan kepentingan penguasa. Maraknya mobilisasi dukungan penyelenggara negara membuat pemilu diragukan legitimasinya. Para pakar bahkan meyakini ada sebuah orkestrasi di balik manuver tak patut ini. Bahkan muncul testimoni, pernyataan dukungan itu muncul karena pelaku merasa terintimidasi. Hari ini, bangsa Indonesia mengenang momen serangan umum 1 Maret 1949. Sejarah mencatat, serangan umum 1 Maret adalah perlawanan terhadap arogansi kolonial Belanda yang tidak mengakui proklamasi kemerdekaan dan melancarkan operasi militer. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah simbol patriotisme dan keberanian melawan tindak kesewenangan. Semangat perlawanan apa yang kini tengah digaungkan? Menjelang pemungutan suara, para guru besar turun gunung untuk menyelamatkan demokrasi kita. Mereka melawan cawe-cawe penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan politiknya. Akibat manuver politik pemimpin yang minus etika, integritas pemilu yang jadi korbannya. Maka kalaulah jalannya proses demokrasi untuk melaksanakan pemilihan itu terganggu, baik oleh orang-orang yang tidak memahami, tidak mengerti esensinya, betapa pentingnya pemilu yang bebas, pemilu yang bersih, pemilu yang adil, tapi sengaja mengotorinya, merusaknya. Saudara-saudara, kita insya Allah tidak tinggal diam dan kita akan hadapin itu. Bukan hanya kita, tapi kita yakin dan percaya seluruh komponen, seluruh elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang yang ada dan mereka miliki, apabila mereka masih mempunyai hati dan nuraninya, dan apabila mereka masih mampu menjaga akal sehatnya, mereka pasti akan menyatakan tidak ada tempat untuk mereka yang merusak jalannya perdamaian untuk melaksanakan pemilu. Tidak ada tempat bagi siapapun yang mengintervensi pemilu. Saudara-saudaraku semuanya, kita akan hadapi itu. Kita akan hadapi itu. Rakyat akan hadapi itu. Dan tentu ini akan membahayakan stabilitas nasional yang kita miliki pada saat ini. Artinya apa? Artinya kita berjudi dengan satu situasi yang tidak perlu sebenarnya harus terjadi. Kita mau perdamaian yang kita miliki tetap terjaga. Kita mau stabilitas bangsa ini tetap terjaga. Kita mau jalannya pembangunan ini untuk berjalan terus. Para wakil rakyat kini ditantang untuk tegas menyikapi narasi kecurangan pemilu melalui hak angket. Di lain sisi, ada godaan besar bergabung dengan pemenang kompetisi. Apakah partai politik sebagai sokok guru demokrasi akan bersikap idealis atau memilih jalur pragmatis?
Profesor Ilmu Politik asal Amerika Serikat Robert Dahl mendalilkan, demokrasi memang sistem yang tidak sempurna. Namun demokrasi menjadi sarana politik untuk mencegah kekuasaan tunggal atau tirani mayoritas. Namun bila demokrasi hanya untuk memberi legitimasi, pemusatan kekuatan dapat tumbuh menjadi tirani. Tidak ada yang salah dengan demokrasi gotong royong. Dukungan politik yang kuat memang dibutuhkan agar program pemerintah efektif berjalan. Namun jika semua asyik menikmati jabatan, lalu siapa yang akan mengawasi kekuasaan? Demokrasi membutuhkan oposisi yang bermartabat agar sepak terjang penyelenggara negara tidak merugikan kepentingan rakyat. Versa sic semper tyrannis adalah frasa terkenal dalam bahasa Latin. Ungkapan ini ditujukan pada pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan dan kerap dijadikan seruan menentang penyalahgunaan kekuasaan. Menurut KBBI, tiran adalah penguasa yang memerintah secara sewenang-wenang. Tudingan kesewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan begitu kuat menjelang pemilu 2024. Penguasa dituding menghalalkan segala cara demi mewujudkan ambisinya. Pasca pemungutan suara, narasi kecurangan tidak juga sirna. Dugaan penggelembungan suara hanya satu di antaranya. Kuatnya aroma kecurangan memicu semangat perlawanan. Wacana hak angket kecurangan pemilu kini tengah bergulir di Senayan. Sastrawan terkenal Amerika Serikat Harriet Beecher Stowe ini menulis bahwa perlawanan terhadap tiran adalah ketaatan terhadap Tuhan. Namun skenario meredam kegaduhan konon sudah disiapkan. Melalui wacana koalisi besar, semua pihak dirangkul untuk mengamankan kekuasaan. Namun jika semua asyik menikmati jabatan, lalu siapa yang akan menjalankan fungsi pengawasan? Melawan kesewenangan adalah tema diskusi kita malam hari ini, dan telah hadir di studio Metro TV ketiga narasumber, yaitu Guru Besar Politik FISIP UI Profesor Dr. Valina Singka Subekti, cendekiawan kebangsaan Sukidi PhD, dan pegiat demokrasi Dr. Beni Susetio. Selamat malam Bapak dan Ibu, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Kabar baik ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Nah, untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan dinamika politik pasca pemilu, ini kan sudah diwarnai soal wacana hak angket. Dari masing-masing narasumber, apakah setuju atau tidak setuju dan alasannya apa? Dari Romo Beni dulu. Ya, angket kita sih setuju aja ya, karena angket itu mengembalikan martabat demokrasi ya, supaya DPR itu menjalankan fungsi kontrolnya, karena angket itu penyelidikan kan. Jadi menurut saya kualitas demokrasi itu akan punya martabatnya kalau anggota DPR itu menjalankan fungsi tugasnya. Jadi nggak perlu ditakuti lah. Harusnya tidak perlu ditakuti, biarkan saja hak angket itu bergulir gitu ya. Bergulir. Oke, nah kalau Prof. Valina? Ya, saya kira bagus ya kalau anggota Dewan akan mengusulkan hak angket ya. Apalagi ini adalah kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu 2024 ya, yang memang banyak persoalan di situ. Jadi saya harap kalau ini hak angket bisa berjalan ya, itu bermanfaat ya untuk memperoleh gambaran utuh ya mengenai apa persoalannya gitu, sehingga itu nanti bisa menjadi masukan untuk perbaikan. Jadi lebih transparan, publik melihatnya begitu ya. Betul. Oke, lebih terang benderang. Nah, kalau Pak Sukidi? Saya setuju hak angket karena itu. Jadi setuju semua nih ya. Karena itu adalah hak konstitusional dan saya kira kita mendorong anggota Dewan untuk menggunakan hak konstitusional, terutama terkait dengan meminta pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemilu yang diduga penuh kecurangan. Agar apa? Agar bangsa ini belajar dari berbagai kecurangan dan kelak ke depan kita tidak mengulangi kecurangan itu. Kenapa? Karena kita harus tumbuh menjadi satu bangsa yang mau belajar dari kesalahan demi kesalahan yang terjadi pada masa silam. Karena kalau tidak dilakukan penyelidikan, tidak dilakukan
investigasi, maka pemimpin yang akan datang akan belajar tentang bagaimana bersikap curang dan menggunakan kecurangan itu untuk memenangkan satu kontestasi dalam pemilu. Karena itu ini harus dibongkar, diinvestigasi, dan DPR adalah tempat yang terbaik untuk melakukan investigasi terhadap berbagai kecurangan. Oke, diharapkan benar-benar bisa dilakukan penyelidikan gitu ya terhadap target penyelenggara pemilunya. Tapi nanti juga kita tunggu siapa sebetulnya objek yang ini target ini gitu ya. Nah, kami juga melakukan jajak pendapat di media sosial. Hasilnya mayoritas responden setuju dengan wacana hak angket kecurangan pemilu. Kita akan bahas dan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Kami juga melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial yang hasilnya sebagian besar responden menilai narasi kecurangan pemilu hanya gimmick politik. Jadi 53% menyatakan ya, kecurangan, narasi kecurangan hanya gimmick, kemudian yang menjawab tidak hanya 47%. Saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, terkait dengan hasil polling, apakah para guru besar, budayawan, dan seluruh masyarakat sipil gitu ya, ditambah lagi mahasiswa, salah saat menggugat intervensi dalam pesta demokrasi ini? Mereka berada di jalan kebenaran. Dan saya melihat bahwa kita harus tak kenal lelah menyuarakan kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran itu hari-hari ini telah dihancurkan. Sehingga rakyat tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Kebenaran itu sengaja dihancurkan karena itu bagian dari agenda besar dari tirani kekuasaan. Tirani kekuasaan punya proyeksi bahwa kebenaran itu harus dihancurkan sehingga yang dipermainkan hanyalah tinggal perasaan. Karena itu para guru besar, budayawan, agamawan, dan kelompok masyarakat sipil harus terus berani menyuarakan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang menjadi basis kita untuk melakukan kritik pada kekuasaan yang pongah. Karena kata Profesor Timothy Snyder dari Yale University, jika kita tidak punya basis kebenaran, maka kita tidak punya basis untuk mengkritik kekuasaan. Dan jika kita tidak punya kebenaran, maka semua itu hanyalah tinggal tontonan. Karena itu kita harus mengembalikan dan mengajak masyarakat untuk believe in truth, percaya pada kebenaran. Dengan percaya pada kebenaran, maka kita menjunjung kembali cahaya kesucian, cahaya kebaikan, dan cahaya kebenaran menjadi fondasi kita untuk menata republik ini. Tanpa kebenaran, maka kita kehilangan nilai, kehilangan etika, kehilangan fondasi dalam bernegara. Itulah sebabnya kenapa kebenaran ini harus selalu kita gaungkan, karena itu adalah suara kenabian. Suara kenabian dari para guru besar, dari para budayawan gitu ya, harus terus digaungkan, tidak boleh berhenti. Dan tujuannya adalah agar kebenaran itu benar-benar untuk diungkap gitu ya, seterang-terangnya di hadapan publik. Nah, saya ingin ke Romo Beni. Romo Beni, banyak yang berkata sudahlah, kalau kalah itu legowo aja. Apakah sebetulnya wacana hak angket dan gugatan di MK itu pelanggaran komitmen, siap menang, siap kalah sebetulnya? Ya enggak juga ya, karena jangan sampai apa yang dikatakan jargon Habermas itu terjadi ya. Ketika kolonialisme ruang publik dan krisis legislasi yang dikendalikan oleh negara dan bisnis, itu akhirnya membuat kita tidak mampu untuk keluar dari sebuah kesadaran kritis kita. Jadi ini persoalan bukan menang kalah, tapi persoalannya adalah bagaimana ruang-ruang publik itu dikembalikan fungsinya. Lah, ruang publik yang dikembalikan fungsinya seperti katakan Mas Sukidi tadi adalah kebenaran itu harus diperjuangkan, dan kebenaran diperjuangkan itu nggak bisa dibungkam. Nah, persoalan kita adalah monopoli kebenaran itu dikendalikan oleh satu tangan. Ketika satu tangan mengendalikan monopoli kebenaran, sehingga kebenaran itu hanya milik satu orang. Padahal kalau kita bicara kebenaran, itu kan bicara tentang bagaimana kita mencari hakikat dari kebenaran itu. Apa hakikat itu? Keadilan. Nah, ketika keadilan dilukai, maka kita bersama-sama mencari nilai-nilai kebenaran itu. Jadi kita jangan sampai
pikiran kita itu dikendalikan oleh namanya power. Jadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang seperti ini, power satu tangan itu berbahaya. Dan ini yang menyebabkan fasisme itu. Nah, jangan sampai fasisme gaya baru itu terjadi. Sehingga absolut kebenaran ditentukan hanya satu orang. Atau penguasa itu. Ya itu yang dikatakan oleh Habermas, krisis legitimasi itu. Tapi kalau memang monopoli itu adanya di kekuasaan, apakah bisa untuk mendobrak itu, Romo? Ya bisa. Kalau kita belajar tentang pengalaman refleksi ya, bagaimana fasisme Jerman tumbang itu kan muncul pemikir-pemikir besar, termasuk di dalamnya Maskapam Frankfurt ya, Habermas, ada Walter Benjamin dengan Benjamin misalnya bagaimana kesenian tidak hanya jalan estetika atau keindahan, tapi kesenian menjadi alat kesadaran masyarakat untuk apa? Melawan tirani itu. Dan pasti kebenaran itu mencari jalannya sendiri kok. Jadi nggak mungkin kita memegang kebenaran itu. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan itu. Jadi yang ingin mengungkap kebenaran juga jangan takut gitu ya, karena kan melawan kekuasaan ini. Sebenarnya persoalannya kita bukan di situ. Kita kebenaran itu kan nilai yang tertinggi yang dikatakan oleh Dr. Sukidi tadi veritas kan. Lah, kebenaran itu sesuatu yang menyangkut nurani seseorang. Jadi kalau orang punya tabur rasa, perasaan terdalam bahwa dia memperjuangkan yang disebut bonum kebaikan, ketika melihat ketidakbaikan, pasti kan tergugah nuraninya. Kalau orang masih punya suara hati. Persoalan kita adalah apakah suara hati setiap insan di Indonesia mati? Enggak dong. Guru besar, budayawan, agamawan kan menyuarakan suara hatinya, menyuarakan nuraninya itu. Nurani kebenaran ya. Dan nurani itu cahaya kan. Ya. Saya ingin ke Prof. Valina. Prof. Valina, setiap pemilu itu kan pasti muncul gitu ya polemik soal legitimasi. Sebetulnya pesan apa yang bisa disampaikan terkait dengan menyikapi keabsahan pemilu? Ya. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting ya. Ada istilah itu Kofi Annan pada tahun 2012 itu memperkenalkan istilah election with integrity. Jadi pemilu yang berintegritas, karena waktu itu beliau melihat penyelenggaraan pemilu di negara Afrika sebagian dan juga di Asia itu jauh dari jurdil gitu ya. Tapi kan kita 2004 sudah memperlihatkan bahwa pemilu kita itu cukup jurdil kan waktu itu dan diakui oleh kalangan internasional. Nah, karena itu memang tadi itu mengenai kebenaran itu dasarnya itu adalah kejujuran dan keadilan. Jadi untuk memperoleh hasil pemilu yang jurdil itu, ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari penyelenggara pemilu yang mereka ini diberikan tugas konstitusional ya oleh konstitusi kita maupun undang-undang supaya pemilunya itu jujur dan adil sehingga hasilnya itu memang benar-benar ya mencerminkan kehendak atau suara dari rakyat. Karena itu di dalam election with integrity atau juga ada istilahnya genuine election. Nah, itu ada prinsip-prinsip dasar yang sifatnya universal, itu yang harus menjadi acuan penyelenggara pemilu untuk bekerja di dalam melaksanakan tahapan-tahapan supaya jurdil. Itu ada istilah ethical behavior, bahwa penyelenggara pemilu itu bekerja harus berbasiskan pada sikap dan perilaku yang etik. Ya kan mereka punya kode etik, code of ethic, code of conduct. Ya. Kemudian mereka mesti fairness, ya, keadilan. Mereka mesti akurat dalam bekerja. Jadi tidak boleh, kalau yang sempurna memang nggak ada, tapi itu harus selalu diupayakan, tidak boleh satupun misalnya warga negara kita yang tidak terdaftar misalnya. Tidak boleh satupun suara itu yang hilang atau tercuri. Ya, dimanipulasikan dalam proses penghitungan, pemungutan dan penghitungan suara. Ada istilah impartiality, ada istilah transparansi, akuntabilitas. Itu mesti menjadi nilai-nilai utama moral values dari penyelenggara pemilu. Jadi memang mempunyai tugas yang besar ya, bersejarah sebetulnya. Penyelenggara pemilu itu untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Karena taruhannya masa depan bangsa. Kalau
masyarakat nggak percaya seperti sekarang ini kan akan menghasilkan satu legitimasi moral dan legitimasi politik yang rendah ya bagi mereka yang terpilih, baik itu pemimpin eksekutif maupun dari Nah, bicara soal jujur adil ini, Bu, kita juga melakukan polling dan hasilnya adalah mayoritas responden menyatakan proses yang jurdil ini menentukan legitimasi pemilu. Itu hasil polling kita begitu ya. Saya ingin ke Romo Beni kemudian. Romo, demokrasi yang sehat menghargai proses bukan hanya hasil, apakah masih layak sebetulnya kita mengklaim sebagai negara demokrasi bila kontestasi mengabaikan persaingan yang sehat? Ya sebenarnya apapun demokrasi itu proses ya, proses menjadi untuk lebih baik kan, berkualitas kan. Nah ketika proses menjadi itu dikadali, dikendalikan oleh tangan-tangan kekuasaan, maka demokrasi itu tidak akan bermartabat. Lah demokrasi yang bermartabat, kalau kita bicara tentang nilai Pancasila, itu ada rasanya, rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, rasa persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dan rasa itu yang harusnya menjadi tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi dia harus menjadi patos. Artinya demokrasi itu punya kualitas di mana harusnya dalam persaingan yang sehat itu harus ada fairness tadi, nilai-nilai keadilan, kejujuran, integritas. Lah disitulah kenetralan penting. Lah ketika kenetralan itu tidak ada dan hanya dikendalikan dan dikuasai oleh satu pihak, maka demokrasinya tidak sehat, tidak timpang. Itu yang menimbulkan sekarang ini kecurigaan kan. Lah untuk supaya rasa curiga itu hilang, maka kan perlu ada mekanismenya. Lah mekanisme itu yang sekarang mau dicoba dengan hak angket. Artinya bahaya juga kalau misalnya kecurigaan itu terus berkembang gitu ya sampai dengan pemerintahan baru yang akan datang. Lah itu tadi. 5 tahun bisa jadi ada ya, itu pergolakan artinya begitu. kan krisis kepercayaan. Kan? Kalau krisis kepercayaan terjadi, ya apa artinya? Maka angket itu salah satu jalan untuk mengatakan bahwa dengan penyelidikan kalau tidak ditemukan indikasi kan selesai. Artinya kepercayaan itu pulih. Kalau enggak, ini akan terus berlangsung. Kalau kepercayaan tidak ada stabilitas politik, ya ekonomi terganggu. Oke, saya ke Prof. Valina. Prof. Valina menggunakan jalur politik untuk mengungkap kecurangan, bahkan juga sampai ke netralitas begitu ya. Ini adalah fenomena baru sebetulnya. Apa yang bisa kita harapkan dari proses politik di DPR ini? Ya, ini adalah sesuatu yang penting ya mengenai hak angket itu ya. Karena itu adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR ya. Ada 3 fungsi DPR itu ya, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah ini ada hak angket, ada interpelasi, dan ada menyampaikan pendapat ya. Itu bagian dari pengawasan. Jadi jalur politik ini penting ya untuk digunakan supaya kemudian satu persoalan yang dipertanyakan oleh masyarakat ya itu kemudian diproses di dalam jalur politik ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Kemudian di situ nanti akan dibuka ya mengenai permasalahannya itu, mengapa terjadi ini, mengapa terjadi itu, gitu kan. Jadi nanti akan memperoleh gambaran yang utuh mengenai masalah itu, dan dari situ kita akan mendapatkan satu masukan mengenai sebaiknya ke depan perbaikannya seperti apa begitu. Bahkan pemilu itu kan memang sesuatu yang utama ya di dalam demokrasi perwakilan ya. Mau tidak mau kan pemilu, karena memilih pemimpin lewat pemilu. Jadi ya harus selalu kita perbaiki proses pelaksanaannya itu, tahapan-tahapan itu. Baik, dan dimulai dengan pengusutan dulu begitu ya, melakukan penyelidikan nanti melalui hak angket. Menuju pada perbaikan, perbaikan pemilu, bagian dari perbaikan demokrasi kita ke depan. Oke. Dan untuk polling kita selanjutnya ini menghasilkan mayoritas masyarakat menilai mengusut pelanggaran pemilu sesuai prinsip demokrasi. Kita akan lanjutkan diskusi usai jeda. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, narasi pemimpin tiran ini kan sudah muncul begitu ya. Akankah sebetulnya kesewenangan itu akan berakhir dengan unggulnya kandidat yang didukung penguasa atau makin menjadi pasca pelantikan nantinya?
kursi presiden yang diraih secara populer itu bisa direbut dengan mudah oleh mereka yang memanfaatkan rasa takut dan ketidaktahuan untuk menang dalam pemilu lalu berkuasa sebagai seorang tiran. Itu pesan dari Alexander Hamilton dalam The Federalist Paper di Amerika, dan itu terjadi di Jerman. Ketika Hitler naik ke puncak kekuasaan tahun 1933, dia menggunakan instrumen demokrasi untuk naik ke puncak kekuasaan, tetapi akhirnya ia membunuh demokrasi dan memuja fasisme. Demokrasi di Jerman akhirnya ditelikung menjadi fasisme. Di Amerika 2016 itu juga terjadi dengan terpilihnya The American Tyrann, Donald Trump. Naik kekuasaan melalui instrumen demokrasi, tapi setelah berkuasa dia akhirnya terjebak pada fasisme, pada rasisme. Itu menunjukkan bahwa dua peristiwa ini menjadi pelajaran terbaik agar pemilu yang terjadi pada kita itu tidak menjadi rute elektoral terjadinya otoritarianisme. Nah, rute elektoral ke arah otoritarisme itu sedang terjadi ketika penguasa tiran itu bertindak dalam 3 kerangka. Dari kerangka hukum, tiran itu diatur oleh hukum yang menguntungkan diri sendiri. Ketika hukum tidak sesuai dengan kepentingan diri sendiri, maka hukum itu diubah agar sesuai dengan selera kekuasaan. Dan hukum seringkali dijadikan sebagai alat sandera untuk menekan pesaing politik dan sekaligus untuk menahan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan menjadi tahanan politik. Sehingga mereka tidak memiliki kebebasan. Orang yang tidak memiliki kebebasan adalah budak dan itu serendah-rendahnya manusia. Diubah dan disesuaikan undang-undangnya sesuai dengan kepentingan, ditambah lagi untuk mengancam gitu ya secara politik. Itu dari segi hukum. Dari segi etika, penguasa tiran mengamalkan ajaran Machiavelli bahwa etika dan moral itu tidak punya relevansi dalam politik praktis. Karena itu penguasa tiran gunakan politik semata-mata untuk mengejar kekuasaan. Etika, moral, dan nilai luhur bangsa itu betul-betul dibuang jauh dan semata-mata berorientasi pada kemenangan. Itu dari segi etika, dengan menggunakan etika Machiavellian yang menghalalkan segala cara untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Dari segi politik, penguasa tiran itu menggunakan apa yang dalam tradisi kekuasaan disebut sebagai ruthless use of power. Penggunaan kekuasaan secara brutal, secara tiranik. Karena itu kekuasaan itulah yang sebenarnya menentukan kemenangan. Kenapa? Karena kekuasaan ini meliputi penggunaan aparatur negara, penggunaan anggaran negara untuk kemenangan politik, dan sekaligus menggunakan the politic of fear, politik ketakutan kepada mereka yang tidak tunduk pada kekuasaan. Karena itu 3 aspek inilah yang harus kita lawan. Melawan tiran adalah suatu kebajikan. Karena itu kita memanggil seluruh komponen yang berpegang teguh pada nurani. Bahwa kemenangan itu ditentukan bukan soal kemenangan elektoral. Tapi kemenangan ditentukan oleh kesetiaan kita pada kebenaran. Kesetiaan kita untuk melawan nepotisme itu adalah kemenangan nurani. Kesetiaan kita untuk melawan kecurangan itu adalah kemenangan nurani. Kesetiaan kita untuk melawan berbagai penyalahgunaan kekuasaan itulah kemenangan nurani. Karena itu panduan kita dalam menyelenggarakan keindonesiaan itu adalah semata-mata berdasarkan nurani. Nur Jadi itu cahaya. Tidak salah ketika banyak yang menganggap wah ini memang ada pemilu yang sudah disetting begitu ya by design, itu yang menjadi kecurigaan banyak pihak saat ini.
Ya memang bukan hanya by design, pemilu hanya dijadikan apa yang dalam tradisi ilmu politik sebagai a veneer of demokrasi, sekedar tampilan, sebagai sekedar ornamen. Formalitas belaka gitu. Iya, saya ingin menyebutnya sebagai topeng elektoral. Agar apa? Agar kita kelihatan sebagai negara demokrasi. Tapi sebenarnya substansi dan norma etika yang tak tertulis dalam demokrasi itu sedang dirusak dan dibunuh. Salah satunya adalah apa yang oleh Profesor Lewitsky sebut sebagai mutual toleration. Toleransi timbal balik itu tidak kita saksikan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Karena apa? Karena pesaing politik ditekan sedemikian rupa, sementara mereka yang bersama kekuasaan diberikan privilege sedemikian rupa. Ini tidak terjadi mutual toleration, dan itu adalah bagian dari pembunuhan demokrasi. Hal lain juga terkait bagaimana apa yang oleh Profesor Lewitsky sebut sebagai institutional forbearance, kesabaran institusional untuk tidak melakukan politik cawe-cawe. Jadi politik cawe-cawe itu dari segi norma demokrasi itu tidak diperkenankan karena itu merusak tatanan kelembagaan kita secara institusional, secara demokrasi. Apalagi dilakukan berulang kali begitu kan cawe-cawenya. Nah, saya ingin ke Romo Beni kemudian. Romo, masyarakat sipil ini telah gagal mencegah kesewenangan penguasa begitu ya. Kita harus katakan begitu, dan seperti apa sebetulnya landscape demokrasi Pancasila di masa depan ini? Ya kalau kita melihat sih kita jangan pesimis ya. Kalau saya melihatnya kalau kita bicara demokrasi Pancasila, gagal ya? Iya, demokrasi Pancasila itu kan luar biasa kan, warisan Bapak bangsa yang mencari kearifan kan. Di situ kalau kita bicara demokrasi Pancasila, kita melibatkan semua partisipasi publik di dalamnya. Dulu ada utusan golongan, utusan daerah, utusan intelektual, sehingga sebenarnya demokrasi Pancasila itu yang ideal. Karena apa? Jangan sampai yang terkecil pun tidak terwakili. Hanya waktu itu, masa itu, setelah itu, kita tidak bisa melihat rohnya. Sehingga Bung Karno dan Bung Hatta mengatakan kita harus mencari sistem tersendiri. Sistem tersendiri itu apa? Demokrasi yang digali dari kearifan para budaya, kultur, tapi juga dari kearifan para pendiri bangsa kita itu. Lah sekarang, demokrasi Pancasila itu ditantang dengan kekuatan kapital. Lah ketika kapital ini bersekutu, berselingkuh dengan kekuasaan, maka dia mengendalikan. Maka akhirnya kekuatan relasi kuasanya menjadi timpang. Siapa yang kuat adalah orang yang pilih kapital itu. Lah kecenderungan ini yang harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bagaimana mengendalikan kekuasaan itu agar dia tidak bersekutu dengan kapital ini. Yang dikatakan Jürgen Habermas itu tadi, ketika ruang-ruang publik dikendalikan oleh kolonisme dan yang namanya bisnismen, itu akan hancur seperti ini. Jadi, tapi jangan pesimis lah. Oke, jangan pesimis, tapi bukankah memang harus diakui kita sudah gagal mencegahnya begitu, mencegah kesewenangan demokrasi itu memang kita ditantang. Lah, tapi kita masih memiliki pilar kekuatan media massa dan intelektual organik itu yang masih ada. Jadi kita berharap dua kekuatan ini menjadi penyimbang. Lah, saya itu masih optimis kok. Karena apa? Demokrasi itu akan mencari jalannya sendiri. Jadi diharapkan lebih banyak oposisi nanti ya? Ya saya berharap sih ada oposisi yang kuat. Karena oposisi yang kuat itulah yang sebenarnya akhirnya membuat terjadi posisi saling check and balance, keseimbangan. Tapi kalau tidak ada oposisi yang kuat, absolutisme yang terjadi. Jadi kita dorong oposisi itu bermartabat. Jadi partai-partai misalnya yang kalah, udah jangan masuk di pemerintahan. Jangan takut. Jangan takut juga kalau nggak dapat jabatan, itu berarti nggak terhormat. Justru sekarang posisi oposisi itu terhormat, karena dia akan mengawal kebijakan. Dan kalau ada oposisi yang kuat, keadilan itu bisa tercipta. Dan ini yang kita berharap gitu loh. Jadi kita bisa buktikan aja nanti di hak angket itu. Baik, jadi kalau hak angket itu terjadi, menggelinding, kemudian terjadi oposisi yang kuat, maka ada keseimbangan. Sehingga
peristiwa ini tidak akan terjadi lagi karena ada kontrol yang kuat. Itu yang kita harapkan bersama. Nah, saya ingin ke Prof. Valina, kesewenangan penguasa apakah punya dampak sosial sebetulnya yang panjang dan ini akan diikuti kesewenangan berjamaah pejabat di tingkat bawahnya? Ya, tentu saja ya, karena kesewenangan penguasa itu kan salah satunya muncul akibat dari regulasi politik ya, bidang politik yang tidak memberi penegasan ya terhadap pembatasan kekuasaan gitu. Jadi menyambung dari Romo Beni tadi itu, saya setuju bahwa ke depan ini untuk memperbaiki demokrasi kita pasca pemilu 2024 ini penting sekali untuk membangun kembali ya checks and balances itu. Ya, jadi relasi antara eksekutif dan legislatif dalam kerangka keseimbangan dan saling mengawasi. Nah, itu kelemahan kita itu kan di sana pada 5 tahun terakhir ini terutama ya, setelah pasca pemilu kemudian ada anomali sebetulnya kan, capres kalau di dalam sistem pemerintahan presidensial kan itu ada tradisi politik ya, semacam konvensi gitu ya, bahwa mereka yang kalah di dalam pemilu itu di luar pemerintahan gitu. Mereka ini yang kemudian nanti akan menjadi oposisi ya untuk selalu melakukan kontrol dan pengawasan. Ada istilah shadow cabinet itu. Nah, itu biasanya begitu. Itu universal ya. Tapi kan anomali Indonesia waktu itu 2019 kan capres yang kalah kemudian bergabung di dalam pemerintahan gitu. Nah, ini saya harapkan tidak terjadi lagi di depan ini ya, bahwa partai-partai yang mendukung pasangan 01 dan 03 misalnya ya, yang nanti kalau kita tunggu dulu ya hasil penetapan pemilu secara resmi oleh KPU ya, siapa yang menjadi pemenangnya ya, meskipun sudah ada informasi ya dari hasil quick count ya dan hasil dari Sirekap IT KPU dan manual ya, yang saya kira banyak masalahnya sekarang ini ya, sehingga kita ini tidak punya pegangan. Itu yang menyebabkan masyarakat itu menjadi tidak trust ya terhadap. Betul. Tapi kan nggak ngerti masyarakat bahwa itu alat bantu. Dikira itu memang itulah hasilnya. Kan mestinya kan gini, ada quick count, ada Sirekap IT KPU, ada manual. Kalau Sirekap IT KPU ini ada istilah parallel tabulation system itu. Jadi ini fungsinya adalah mengawasi yang penghitungan secara manual. Jadi ini nggak boleh salah dong, yang ini kan akan mengawasi yang manual. Masalahnya yang ini juga nggak ajak, sistemnya nggak benar. Jadi bagaimana dia bisa mengontrol yang manual? Apalagi hanya sekedar alasan error. Yang manual gitu. juga bermasalah sekarang. Jadi ini ke depan memang harus tadi saya katakan perbaikan regulasi bidang politik, khususnya mengenai regulasi undang-undang pemilihan umum. Itu memang harus diperbaiki secara menyeluruh ya, mulai dari sistem rekrutmen penyelenggara pemilu gitu ya, kemudian aspek teknis penyelenggaraan terutama untuk yang tadi akurasi tadi itu ya, harus akurat penghitungan suara. Nah, itu mesti dicarikan sistem yang lebih modern ya, tidak lagi manual untuk penghitungan suara itu. Jadi saya mengharapkan supaya ke depan ini oposisinya itu lebih kuat ya, jadi lebih berimbang ya. Karena kalau enggak ya kita mengulangi seperti yang kemarin, koalisi besar. Ya apa gunanya pemilu kalau begitu? Nah, ini juga kita lihat dari hasil polling gitu ya. Hasilnya mayoritas responden menilai koalisi besar merugikan rakyat. Nah, tadi juga seperti yang disampaikan oleh Prof. Valina, jadi ada 61% yang menjawab iya bahwa koalisi besar merugikan rakyat, sementara yang menjawab tidak ada 39%. Kemudian saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, konstitusi hanya mengatur perimbangan kekuasaan melalui 3 cabang pemerintahan. Lalu bagaimana menjaga perimbangan agar tidak terulang hegemoni kekuasaan melalui partai politik sebetulnya? Terutama kita harus menumbuhkan tradisi politik baru. Bahwa mereka yang menang dalam pemilu diberikan kesempatan untuk mengelola pemerintahan, dan mereka yang kalah maka mereka berada di luar kekuasaan. Tradisi ini sebenarnya telah ditunjukkan dengan sangat baik oleh Ibu Megawati waktu beliau kalah dalam pemilu dan
menempuh jalur berada di luar kekuasaan dan memberikan kritik-kritik yang konstruktif untuk kebaikan bersama. Itu pertama. Yang kedua adalah kita harus menghindari terjadinya akumulasi kekuasaan pada satu orang atau segelintir orang atau kelompok oligarki itu sendiri. Karena ini sebenarnya yang paling membahayakan dalam penyelenggaraan negara. Saya teringat pada statement pernyataan dari Henry David Thoreau di Walden Pond yang berkata bahwa ada 1.000 orang yang memangkas cabang kejahatan, sementara hanya 1 orang yang menyerang akarnya. Ini memberikan satu pelajaran penting bahwa seringkali kita sibuk dengan menyerang cabang-cabang kejahatan, tapi sebenarnya kita lupa untuk menyerang akar kejahatan. Akar kejahatan dalam pemilu dan dalam konteks kita lupa ataukah bernegara memang sulit untuk diserang? Adalah tirani itu sendiri. Dan tirani ini adalah pemusatan kekuasaan pada satu orang, segelintir orang. Dan ini yang sebenarnya paling bahaya karena apa? Karena dia akhirnya mendikte dan merusak seluruh tatanan kita bernegara. Kekuatan terserap pada dirinya dan dia akhirnya berdiri di atas hukum. Mengabaikan etika dan merobek-robek seluruh tatanan kita dalam bernegara. Dan secara jujur sebenarnya tatanan kita dalam bernegara sedang pada titik yang paling buruk dalam sejarah kita merdeka. Karena itu Republik ini membutuhkan orang yang punya kemampuan untuk menjadi road striker, penyerang terhadap akar kejahatan itu sendiri. Membutuhkan orang itu apakah bisa melalui partai politik gitu ya? Nanti saya ingin tanyakan ke Romo Beni, bisakah kita katakan konsolidasi politik di Indonesia ini sudah gagal ataukah memang masih ada harapan dan kita menyongsong otoritarianisme? Itu yang kita takutkan bersama, tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Romo Beni tadi yang dikatakan oleh Pak Sukidip gitu ya, membutuhkan root striker. Tapi bisakah sebetulnya kita katakan konsolidasi politik di Indonesia sudah gagal dan kita berharap pada partai politik itu masih bisa kita punya harapan gitu dan kita menyongsong otoritarianisme yang kita takutkan sejauh ini? Ya sebenarnya kalau kita berharap partai politik, ya tidak bisa berharap banyak ya. Tapi ada 2 kekuatan yang harusnya masih kita bisa harapkan. Yaitu kekuatan para intelektual dan media. Kalau 2 kekuatan itu selalu bersatu, kemudian menimbulkan daya nalar kritis, itu bisa merembes kok. Jadi partai politik itu kan akhirnya juga butuh tekanan publik kan. Lah tinggal bagaimana kekuatan media dan intelektual kampus itu organik ini bisa membangun sinergi. Kaum intelektual ini bisakah juga sampai gerakan massa? Ya kalau gerakan massa itu kan kita berharap jangan sampai 98 itu terjadi. Tetapi kita berharap gerakan massa itu kan tidak hanya sekedar massa, tetapi gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran alternatif. Dan pemikiran alternatif itu juga menyangkut apa yang dikatakan Dr. Sukidi tadi, yaitu mulai muncul gerakan-gerakan masyarakat kritis itu. Jadi kita penyerang itu harus pada pucuk-pucuknya, cari akarnya. Kalau akarnya itu tirani kekuasaan itu ya itu yang harusnya diserang dan itu bisa lewat kekuatan opini publik. Jadi ada kesadaran kok. Lah yang harus hati-hati adalah jangan sampai krisis ekonomi itu yang memburuk itu yang akhirnya menimbulkan satu bara api. Lah ini yang jadi harus hati-hati. Diwaspadai soal harga pangan yang terus naik begitu ya, apalagi kalau nanti ada wacana subsidi BBM dihapus. Ya itu kan itu juga akan menimbulkan kan gejolak kan. Lah tapi kita berharap tidak kita harapkan konsolidasi masyarakat sipil itu akan lebih dipercepat lah. Baik, Prof. Alina boleh menambahkan sekaligus closing statement? Selama ini partai politik kita itu absen ya, tidak melakukan pendidikan politik ya dan pendidikan demokrasi untuk
masyarakat ya kan. Ya. Akibatnya kan yang seperti pada pemilu 2024 ini ya, ketidaktahuan mereka mengenai hakikat dari pemilu itu apa, hakikat dari suara, kemudian persoalan sosial ekonomi ya, kemiskinan, pendidikan yang masih kurang begitu ya, itu mudah sekali mereka kemudian diintervensi oleh namanya politisasi bansos itu yang demikian rupa kemarin itu. Jadi menurut saya ke depan ini ya kita itu penting sekali untuk membangun kesadaran politik warga negara kita bahwa mereka ini yang negara ini milik kita bersama begitu, bukan milik orang per orang atau kelompok-kelompok tertentu saja. Kecerdasan politik dengan pendidikan politik yang pendidikan secara politik. berkelanjutan gitu ya, Betul. bukan hanya 5 tahun sekali. Iya, iya, dan memperkuat masyarakat sipil. Tapi kan itu juga bisa terlaksana juga ya, membangun kesadaran politik melalui pendidikan kan. Jadi menjadi tugas negara itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Karena kalau tidak ya, dengan pendidikan yang masih seperti sekarang ini kualitasnya ya untuk warga negara kita, Baik. akan menjadi sulit pada pihak lain kita mengadopsi sistem demokrasi langsung. Jadi memang ini benar-benar peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan kualitas pendidikan kualitas kesadaran politik masyarakat itu penting sekali kita bangun bersama. Baik, Nah, oke. kita bersinergi semua potensi kekuatan Baik. yang ada dalam masyarakat kita mesti bersinergi dan bekerja sama lah begitu ya. Oke, kolaborasinya begitu ya. Nah, Kolaborasi, silakan Pak benar. Sukidi terakhir. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyelamatkan republik ini agar tidak jatuh pada tirani. Pertama adalah kita bergotong royong untuk menegakkan supremasi hukum. Karena hukum selama ini telah diinjak-injak oleh tirani kekuasaan. Penguasa tiran telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menekan pesaing politik dan sekaligus menjadikan hukum sebagai alat untuk menahan mereka yang dalam kekuasaan sebagai tahanan politik. Baik. Itu pertama. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk percaya lagi pada kebenaran. Ya. Karena kalau kita tidak percaya pada kebenaran, maka kita hidup dalam post-truth. Dan post-truth itu, kata Profesor Timothy Snyder, adalah fase awal terjadinya fasisme. Karena itu ketiga, saya ingin mengajak rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kebebasan sebagai hak natural warga negara. Kebebasan inilah yang harus kita jaga, karena jika kita tidak memperjuangkan kebebasan, maka kita akan hidup di dalam tirani. Ya, kebebasan adalah wujud demokrasi seutuhnya begitu ya. Terima kasih Pak Sukidi, kemudian Bu Falina dan juga Romo Beni. Dan pemirsa, menurut pemikiran filsuf Perancis Claude Levert, demokrasi adalah upaya mengisi ruang kosong yang ditinggalkan penguasa tradisional. Demokrasi membuat proses politik rasional dan transparan. Dengan sistem demokrasi idealnya, rakyat memiliki akses kepada pengelolaan negara. Namun faktanya, kekuasaan rakyat berhenti di bilik suara. Filsuf Perancis lain, Jacques Rancière, ini menyebut bahwa demokrasi perwakilan adalah prosedur yang melegitimasi kekuasaan oligarkis. Para elit mengelola negara sesuai selera, tak ubahnya mengurus rumah tangga. Rakyat jangan bermimpi akan ditanya, apalagi dimintai persetujuannya. Dan demikianlah Visi Negarawan edisi kali ini. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.